menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Episode kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus tewasnya 2 orang wanita yang masih berkaitan keluarga, seorang nenek dan cucunya. Mengapa keduanya tewas di saat bersamaan? Dua orang wanita ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan di rumahnya. Dari luka-lukanya, polisi yang menyelidiki kasus ini, keduanya diserang dengan senjata tajam. Apa penyebab kedua korban dibunuh dengan sadis? Puluhan warga desa Kalikabong, Kecamatan Padamara, Purbalingga, Jawa Tengah, dalam sekejap berkumpul di rumah ini. Penemuan jasad Eti Sularti dan cucunya, Hanani Sulma Mardiah, di dalam rumahnya mengejutkan banyak orang. Keduanya ditemukan oleh Sri Hastuti, ibu dari Hanani yang juga putri dari Eti. Dari catatan polisi diketahui, pada tengah hari itu, Sri Hastuti yang pulang dari mengajar mendapati rumahnya dalam keadaan sepi. Namun keadaan berubah menjadi histeris saat ia melihat ibunya terkapar di lantai bersimbah darah. Sementara putrinya Hanani ditemukan di dalam kamar dengan kondisi meninggal dunia dalam keadaan yang tidak jauh berbeda. Polisi yang datang beberapa saat kemudian mendapatkan korban Eti mengalami luka parah di lehernya. Diduga pelaku menggunakan senjata tajam saat menyerang kedua wanita itu. Sementara korban Hanani selain luka robek di leher, rahang kirinya patah. Diduga akibat benturan benda tumpul. Polisi menjelaskan benturan itu bisa berupa tangan atau benda keras lainnya. Dari hasil olah TKP, diduga pembunuhan ini terjadi pada pagi hari. Kurang lebih jam 1 sampai antara kisaran jam setengah 2, saya ke tempat lokasi sudah ada anaknya yang meninggal itu. Sama neneknya? Iya, sama neneknya sudah terkapar di lantai itu. Yang mengetahui pertama nggak? Yang mengetahui pertama putranya ini yang meninggal. Kondisinya waktu itu gimana waktu kondisinya sudah di lantai, kayak darah berceceran, kondisi leher nusewu, ya kayak sayap lah dia sampai itu. Namun demikian polisi curiga tewasnya nenek dan cucunya itu bukan berlatar belakang pencurian. Karena dari penelusuran di rumah korban, tidak ada barang-barang berharga yang hilang. Diduga ada motif tertentu yang menyebabkan pelaku membunuh kedua wanita malang itu. Sajian makan kecil di meja tamu menjadi salah satu petunjuk pengungkapan kasus ini. Temuan ini menunjukkan korban mengenal pelaku dengan baik. Lalu siapa yang terlibat? Hasil penyelidikan polisi menemukan sejumlah petunjuk penting untuk mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap Eti dan Hanani. Diduga kuat pelakunya mengenal dekat kedua korban. Indikasi ini antara lain tidak adanya kerusakan pada akses masuk ke TKP. Selain itu, ada sajian makanan dan minuman di meja tamu ketika kedua korban ditemukan tewas. Karena itu polisi meminta keterangan sejumlah warga, termasuk kerabat korban. Hasil olah TKP itu kita sudah ada beberapa indikasi calon tersangka yang bisa kita dalami, karena kalau dilihat dari korbannya itu kan tidak ada barang yang hilang. Semua juga rapi, pintu juga tidak ada yang rusak, sehingga kita sangkakan bahwa itu adalah orang-orang yang kenal. Dari beberapa saksi yang ada juga menyatakan bahwa sebelumnya memang ada tamu, seorang laki-laki yang datang untuk ke rumah tersebut.
Dalam waktu tidak berselang lama setelah penemuan mayat korban, polisi mendapatkan jejak orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan nenek dan cucunya ini. Dari hasil pelacakan, seorang pemuda berinisial AS dibekuk di depan Gang Al-Huda, Kelurahan Pabuaran, Cibidong, Kabupaten Bogor. Dari hasil penyelidikan serta sejumlah alat bukti yang ditemukan, diduga kuat AS membunuh Eti dan Hanani. Pemuda ini mengenal kedua korban karena AS pernah menjadi kekasih Hanani, salah satu korban pembunuhan itu. Dari hasil pemeriksaan awal, terungkap pembunuhan itu karena Hanani menolak cinta AS yang ingin kembali menjadi kekasih wanita muda itu. Keinginan yang tinggi untuk memiliki sesuatu terkadang sulit untuk ditolak. Hal ini yang diduga menjadi penyebab tersangka menjadi gelap mata ketika korban tidak ingin lagi menjadi kekasihnya. Benarkah hanya itu persoalannya? Dalam pemeriksaan di Mapolres Purbalingga, tersangka AS mengungkapkan pada hari naas bagi kedua korban, ia datang berkunjung ke rumah yang menjadi TKP. Saat itu, korban Hanani menyambutnya dengan baik. Tak heran karena sebelumnya mereka sudah menjalin kasih selama 4 tahun. Dengan maksud kedatangan AS pada hari itu adalah mengajak Hanani untuk kembali merajut tali asmara mereka yang terputus. Namun rupanya tersangka bertepuk sebelah tangan karena korban menolak untuk kembali menjadi kekasihnya. Penolakan itu membuat AS menjadi berang. Setelah meluapkan rasa kesalnya dengan marah kepada korban, lelaki berusia 27 tahun itu memukul wanita muda itu. Tak hanya itu, korban juga dibenturkan ke lantai beberapa kali hingga Hanani tak berdaya. Tak hanya itu, AS juga menyerang korban dengan sebilah pisau hingga korban meregang nyawa dengan luka robek di lehernya. Dan mendengar keributan itu, nenek korban Eti Sularti berusaha mencari tahu. Namun malangnya, AS bukannya menjauh. Ia malah mendekati Eti dan mengayunkan pisaunya hingga wanita renta berusia 65 tahun itu tewas dengan luka menganga di lehernya. Melihat keduanya tergeletak bersimbah darah, tersangka lalu melarikan diri. Pisau yang digunakan membunuh mantan kekasih dan neneknya dibuang ke Sungai Kelawing yang dilaluinya. Gak ingat kenapa Bu? Dia ngomong apa? Kamu mintanya apa waktu itu? Kamu pengen waktu itu balik apa gimana? Saya pengen minta baikan. Balik pacaran lagi itu? Dia nggak mau. Alasannya apa? Nggak tahu. Terus? Kamu emosi? AS berupaya bersembunyi dari kejaran polisi dengan melarikan diri ke Bogor, Jawa Barat. Namun upayanya gagal. Sebenarnya dia minta kembali kepada anak, tapi anaknya tidak mau terima lagi. Itulah emosi yang tidak tertahan sehingga terjadilah peristiwa seperti yang kita lihat. Pernah pacaran? Dia pernah pacaran. Sama ya? Jadi, Putus? Pernah pacaran ini selama 4 tahun ini putus sambung. Peristiwa ini menorehkan duka bagi banyak orang, terutama mereka yang mengenal korban. Dan bagaimana sebenarnya sosok korban? Di kampus Purwokerto, Jawa Tengah ini, korban Hanani pernah kuliah. Korban termasuk alumni yang terbaik. Hanani menyelesaikan pendidikan strata satunya di Fakultas Ekonomi dalam waktu 3,5 tahun. Selama ini, sosok Hanani dikenal sebagai wanita yang cerdas dan kerap mengikuti berbagai aktivitas organisasi kampus. Sejumlah teman-temannya tidak mengira Hanani menjadi korban pembunuhan mantan kekasihnya. Sosok yang periang ya Mas, itu jadi suka senyum dan juga ramah terhadap adik-adik kelasnya juga. Ya itulah periang,
ramah dan juga banyak hal-hal yang tidak bisa dilupakan dari beliau. Selain juga wajahnya juga cantik dan manis seperti ini. Sepeninggal Eti Sularti dan cucunya Hanani, keluarga korban masih berduka. Mereka terpukul atas peristiwa yang terjadi. Apalagi tatkala mereka teringat pada keinginan Hanani yang ingin memberangkatkan ibunya pergi umroh ke Tanah Suci. Kepengen menyenangkan ibunya, kalau menikah pun pengen dijodohin sama ibunya. Itu insya Allah sih nggak neko-neko, orangnya sebel banget, makanya semua orang hampir ya kehilangan lah. Ya orangnya sih baik. Maksudnya baiknya gimana Mas? Sudah jelaskan hubungan dengan tetangga dan sebagainya. Ya baik sih. Suka bersosialisasi juga. Selama ini kedua korban tidak pernah bermasalah dengan orang-orang, apalagi yang sudah dikenalnya. Meski tidak mengenal AS, mereka tidak mengira pemuda yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Hanani itu menjadi tersangka pembunuh mantan kekasihnya. Ya baik, ibunya baik, anaknya juga baik. Tidak pernah ada persoalan. Nggak pernah ada kesalahan apa-apa, nggak pernah. Karena korban ya berhubungan sangat baik dengan tetangga. Terus itu pacarnya itu pernah lihat nggak? Pacarnya dia itu yang melakukan pembunuhan? Oh, belum pernah. Tersangka tampaknya sudah mengetahui kejahatan yang dilakukan secara berencana akan mendapat sanksi hukum yang berat. Karena itu, saat ia baru ditangkap, ia berusaha membangun alibi agar tidak terancam pidana berat. Dari hasil olah TKP serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan tersangka, polisi mendapatkan dugaan dalam kasus pembunuhan ini, AS melakukan pembunuhan berencana. Semula dalam pemeriksaan awal, tersangka menyatakan pisau yang digunakan saat membunuh Hanani dan neneknya Eti Sularti. Ia menggunakan pisau yang diambil dari dapur rumah korban. Namun usai diperiksa secara seksama, tidak ada pisau korban yang hilang. Mendapati ini, AS lalu mengakui bahwa pisau itu sudah dibawanya sebelum datang menemui korban. Polisi menyita barang bukti berupa lakban, sepeda motor, pisau, serta pakaian korban dan tersangka yang dikenakan ketika pembunuhan terjadi. Kita penyidik agak tidak yakin kalau dia itu spontan, katakanlah gitu. Jadi kita lidik terus sampai akhirnya kemarin kita ada keterangan dari tersangka bahwa pembunuhan itu kenapa sih kok darahnya tidak ada gitu kan, tidak ada di pelaku. Ternyata ada, yaitu di jaket jumper warna biru yang dikenakan saat itu. Namun demikian ternyata jaket birunya itu dimasukkan ke dalam tas beserta pisaunya, dilempar ke sungai. Bukti-bukti semakin menguatkan bahwa pelaku memang sudah mempunyai niat dari awal sejak dia berangkat. Dibuktikan dari membawa tas, membawa lakban, membawa martil, membawa pisau. Waktu keterangan pertama pisau dari dapur itu adalah bohong, karena kami cek dengan pemilik rumah ternyata tidak ada pisaunya yang hilang. Kemudian kami tanyakan lagi ke pelaku. Kemudian pelaku mengaku bahwa pisau itu dari rumah. Kemudian dengan keadaan yang seperti itu, bahkan kalau lihat TKP seharusnya itu ya dia tidak perlu sampai membunuh neneknya gitu ya, atau melukai sedemikian rupa. Jadi ada upaya untuk menghilangkan saksi. Ya. Terhadap AS yang menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini, polisi mengenakan pasal 340 KUHP karena diduga melakukan pembunuhan berencana. Pasal pertama kita menerapkan pasal 338 karena memang pembunuhan. Tapi setelah kita menemukan adanya lakban, adanya pisau yang dibawa dari rumah, adanya palu, adanya dia sudah mempersiapkan tas yang dibuang, mempersiapkan rencana untuk pergi ke Bogor, akhirnya pasal itu kita rubah menjadi 340, subsidiarnya adalah 338, pembunuhan berencana.
Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk Anda. Dan selalu berhati-hati dimanapun Anda berada.